Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencetak DPA melalui aplikasi SIPD. Banyak sekali pertanyaan bagaimana caranya mencetak DPA melalui aplikasi SIPD. Sebelum kita melakukan cetak DPA, terlebih dahulu kita harus mengisi anggaran kas di setiap sub kegiatan. Untuk itu, pertama-tama kita harus masuk akun SIPD melalui akun kepala SKPD. Lalu kita pilih menu penata usahaan. Di menu penata usahaan tampilannya akan berbeda seperti tampilan SIPD seperti biasanya. Pertama-tama kita akan masuk ke pengaturan. Kita akan melakukan mengelola user apa saja yang bisa mencetak DPA. Di menu kelola user akan ada submenu pengaturan user, list user, dan list role and permission. Kita hanya perlu mengisi registrasi user. Ada banyak data yang harus kita isi, mulai dari NIP, nama lengkap, NPWP SKPD, sampai dengan username user. Sedangkan jabatan yang harus kita isi ada PPTK, PPK, kuasa pengguna anggaran jika ada, PPK unit SKPD ini untuk puskesmas, kelurahan, dan UPTD, lalu kasubag program dan operator OPD. Yang paling utama adalah kasubag program. Kasubag program inilah yang nantinya akan melakukan set operator di masing-masing sub kegiatan. Untuk mengisi anggaran kas, yang dapat melakukan pengisian anggaran kas adalah kasubag program dan operator OPD. Untuk itu, pertama-tama kita akan membuat user kasubag program. Kita pilih jabatannya kasubag program, lalu kita isikan NIP kasubag program. Kasubag program adalah kasubag PEP. Kita isikan NIP-nya terlebih dahulu. Maaf agak lama, saya bukan kasubag program soalnya. Lalu nama lengkap, nomor HP, pangkat, golongan, NPWP SKPD. Ini adalah NPWP SKPD, bukan NPWP orang pribadi. Jadi di setiap user NPWP SKPD-nya sama. Lalu untuk data user, pada username jangan mengisi NIP. Boleh nama jabatan atau nama, intinya jangan diisi dengan NIP. Lalu untuk password itu terserah. Konfirmasi password, tuliskan kembali password yang telah diisi, lalu klik simpan. Setelah menyimpan dan data berhasil disimpan, kita dapat melihat data username yang telah kita buat melalui menu list user. Ini adalah username yang telah kita buat tadi, subag PEP, jabatan kasubag program. Lalu saya akan mencontohkan melakukan pengisian user untuk user lainnya. Sebenarnya caranya sama, diisi NIP, nama lengkap, nomor HP, pangkat, golongan, NPWP SKPD, jabatan, dan data user. Kali ini saya akan memberikan contoh pengisian user kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini nanti berfungsi ketika Bapak Ibu membuat user PPTK. Nanti di bawahnya bank pembayar itu ada menu KPA. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memilih siapa kuasa pengguna anggaran dari PPTK yang dimaksud.
Untuk jabatan operator OPD caranya juga sama, diisi NIP dan sampai data usernya. Yang perlu diketahui bahwa anggaran kas hanya dapat diisi oleh Kasubag program dan operator OPD. Fungsi dari KPA, PPTK, PPK nanti akan berfungsi ketika Bapak Ibu melakukan penatausahaan, melakukan pencairan dana, validasi, dan sebagainya. Jangan lupa username-nya jangan diisi NIP, bisa diisi jabatan atau nama, atau ya pokoknya Bapak Ibu ingat lah ya, username sama passwordnya itu juga terserah. Jangan lupa konfirmasi password ini harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak akan disimpan, tidak akan bisa disimpan. Kalau tadi lupa passwordnya tadi diisi apa, tanda mata di sebelah kanan itu diklik. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Untuk mengecek kembali apakah tadi benar-benar sudah terisi. Ini tidak terisi, jadi kita perlu reload. Kembali lagi. Nah, ini adalah KPA yang telah kita isi tadi. Untuk operator, PPTK, PPK, caranya sama seperti yang telah kita contohkan tadi. Lalu, kita akan masuk sebagai Subag PEP. Mengapa di sini kita harus masuk Subag PEP? Karena kita akan mengeset operator di setiap subkegiatan. Kita logout dari kepala SKPD. Kita tunggu sampai muncul halaman login SIPD berwarna biru. Nah, kita isi tadi username Subag PEP dan passwordnya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung, jika sudah mengelola user operator, bisa langsung masuk melalui sipd.kemendagri.go.id/siap-. Itu alamat untuk langsung masuk. Jadi operator OPD langsung masuk ke alamat itu, nanti bisa langsung masuk ke dashboard ini. Nah, ini adalah tampilan Subag PEP. Kita akan melakukan set operator. Kita pilih menu penatausahaan, rencana anggaran kas. Di sini ada beberapa menu, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan dokumen anggaran kas. Bagi SKPD yang mempunyai pendapatan dan pembiayaan, juga perlu diisi anggaran kasnya. Saya akan mencontohkan di rencana anggaran kas belanja. Kita pilih menu belanja. Nah, akan muncul halaman dengan nama SKPD, lalu kita pilih tanda panah di sebelah kanan di kolom aksi. Kita klik. Di sini akan muncul semua program dan subkegiatan yang ada di masing-masing SKPD. Kita akan mengeset operator untuk subkegiatan APBD. Kita cari. Oke, sudah ketemu. Nah, lalu jika sudah
ketemu, kita pilih tombol menu di sebelah kanan, kita klik kiri, lalu set operator, lalu tambah operator. Nah, di data operator di sini akan muncul data siapa saja operator yang sudah kita buat usernya tadi. Jika masih belum muncul namanya, ulangi lagi langkahnya. Kita tutup tampilan data operator. Lalu ulangi lagi, tambah operator. Tunggu sampai processingnya selesai. Wah, belum muncul juga pemirsa. Kita tutup lagi, ulangi lagi. Nah, sudah muncul. Ini adalah data operator yang telah kita buat usernya tadi. Lalu kita pilih tanda plus. Ini artinya menambahkan Funky Prastiananta sebagai operator di subkegiatan koordinasi APBD. Jika terjadi error, tetap ulangi lagi langkah yang tadi. Klik tanda plus sampai muncul informasi bahwa Anda berhasil. Nah, jika sudah ada namanya, berarti ini sudah berhasil. Maksimal hanya 2 orang operator di setiap subkegiatan. Oke, setelah berhasil lalu kita tutup. Lalu kita akan masuk di subkegiatan yang telah kita atur operatornya tadi. Koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran. Lalu kita logout dulu dari subbak PEP, masuk sebagai operator Funky. Untuk masuk ke SIPD anggaran kas, pastikan SIPD Bapak Ibu sudah menjadi SIPD berwarna biru. Lalu masukkan username operatornya, masukkan passwordnya, lalu login. Lalu pilih penatausahaan pengeluaran, rencana anggaran kas, belanja. Pilih kembali menu tanda panah sebelah kanan. Pilih subkegiatan yang telah tadi kita set. Lalu klik menu garis 3, kita pilih detail RKA. Ini adalah tampilan subkegiatan yang perlu kita isi rencana anggaran kasnya. Kita akan mengisi rencana anggaran kas untuk belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak. Pilih tanda pensil di sebelah kiri.
Ini adalah tampilan untuk rencana anggaran kas. Ada kode rekeningnya, nilai anggaran, total RAK-nya itu 0 karena belum kita isi, selisih. Ini adalah selisihnya. Contohnya, bulan Januari kita akan isi 11 juta. Di sini akan langsung muncul selisihnya berapa. Jadi nilai anggarannya yang semula, total rincian anggaran yang telah kita isi, lalu selisihnya berapa yang harus kita input di setiap kode rekening. Ini masih ada selisih 10 juta, kita isi di bulan Oktober. Nah, pastikan nilai anggaran dan nilai total RAK sama, serta selisihnya adalah 0. Setelah selisihnya sama dengan 0, lalu kita klik simpan. Jika terjadi kesalahan, lalu kita ulangi lagi, klik simpan. Oke, sampai ada notifikasi berhasil. Di sini akan kita lihat perbedaannya. Di belanja alat kantor, alat tulis, karena belum kita isi rencana anggaran kasnya, selisihnya masih 22 juta. Sedangkan di bahan cetak, yang sudah kita isi rencana anggaran kasnya, selisihnya menjadi 0. Lakukan hal yang sama di semua kode rekening belanja, di setiap sub kegiatan. Oke, setelah nanti semua kode rekening belanja terisi rencana anggaran kasnya, kita dapat mencetak DPA. Untuk mencetak DPA hanya dapat dilakukan oleh Kasubag program. Jadi kita keluar dari user operator, kita akan masuk kembali sebagai Kasubag program. Sama seperti tadi, kita isikan username Kasubag program, password, lalu login. Masuk ke penatausahaan pengeluaran, lalu dokumen pelaksanaan anggaran. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih DPA rincian belanja. Pada dasarnya semua DPA nanti akan dicetak. Nah, kita contohkan DPA rincian belanja yang akan kita cetak. Karena tadi kita sudah mengisi subkegiatan APBD. Nah, ini. Cetak DPA dapat dilakukan per program, bukan per subkegiatan. Jadi, jika satu program itu terdiri dari lebih dari satu subkegiatan, maka dia hanya akan menjadi satu DPA. Kita pilih tombol print sampai muncul tombol print lagi pada menu pilih jadwal. Kita ulangi lagi. Sampai muncul tombol print lagi di paling kanan. Nah, ini. Tahapan penyelesaian APBD, kita print. Oke, sebelum kita print, kita akan mengecek
bahwa ini adalah benar-benar DPA rincian belanja. Kita cek anggaran kas yang telah kita isi tadi. Karena kita tadi baru mengisi satu anggaran kas untuk satu rekening, maka totalnya masih 111 juta. Sedangkan total anggaran untuk program ini ada 680 juta. Jadi kita perlu menyesuaikan total anggaran 680 juta ini harus sama dengan total rencana penarikan dana per triwulan. Jadi jika semuanya sudah terisi rencana anggaran kasnya, pasti totalnya ini akan sama. Jika totalnya sudah sama, lalu kita print dengan layout portrait dengan settingan kertas 8,5 kali 13, atau mungkin Bapak Ibu semua printernya apa ya, legal mungkin ya, folio F4 atau 8,5 kali 13 itu untuk printer tertentu, tergantung printer Bapak Ibu semuanya. Setelah kita print, sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu semuanya, Kasubag program dia bisa mengisi anggaran kas di semua subkegiatan. Saya akan memberikan informasi khusus untuk subkegiatan gaji. Kita masuk terlebih dahulu. Ini tetap Kasubag program, tidak apa-apa. Masuk ke rencana anggaran kas belanja, lalu kita pilih subkegiatan gaji. Khusus untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, untuk mulai komponen gaji dari gaji pokok sampai semuanya itu dibaginya 14 bukan 12. Mengapa? Karena selain 12 bulan nanti akan ada yang namanya gaji 13 dan gaji 14. Jadi mulai gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya itu dibagi 14. Di sini kita hitungnya manual. Jadi nilai anggaran yang sejumlah berapa ini ya? 304 juta ya. Itu kita bagi 14. Jangan pakai koma, dibulatkan. Jadi kalau misalkan 314 ini 304 juta ini dibagi ada komanya, koma sekian, kita bulatkan saja. Nah, 2 miliar 175.466.630. Setelah kita mengisi per bulannya berapa, lalu khusus untuk bulan Mei dan bulan Juli kita isi 2 kali, karena gaji 13 dan gaji 14 dikeluarkan bulan Mei dan bulan Juli. Mohon maaf untuk ini tampilannya di bulan Juni, salah bulan. Jadi nanti Bapak Ibu isinya bukan di bulan Juni ya, yang 2 bulan ini di bulan Mei dan bulan Juli. Lalu isinya untuk bulan lainnya adalah sama dengan bulan Januari, sejumlah 1 bulan. Isi sampai dengan bulan November, lalu akan muncul selisihnya berapa, lalu kita isikan di bulan Desember. Pastikan nilai anggaran dan total RAK sama dan selisihnya 0, lalu kita simpan. Jangan lupa setelah kita simpan, pastikan ada notifikasi data berhasil disimpan. Jika
Masih belum juga, masih terjadi kesalahan, ulangi lagi, simpan lagi sampai ada notifikasi berhasil. Lakukan hal yang sama di semua kode rekening untuk gaji. Terima kasih, itu saja tutorial untuk pengisian rencana anggaran kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.